dulu mungkin kita bersaingnya manusia antar manusia gitu ya, tapi kita sekarang bersaingnya adalah manusia dengan robot. Nah, bicara robot ini adalah bicara hard skill gitu. Jadi bicara hard skill ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot. Karena kalau bicara karir itu ada 3O. 3O itu maksudnya pekerjaan di ranah otot, pekerjaan di ranah otak, dan pekerjaan di ranah orang. Gitu. Nah, kalau bicara robot itu kayaknya bisa digantikan oleh pekerjaan yang terkait otot sama otak. Tapi masih ada ranahnya kita yang bisa kita eksplor, yaitu soft skill-nya kita. Karena soft skill itu sangat terkait dengan orang dan itu tidak bisa digantikan oleh robot. Smart FM, Smart Career. Halo Smart Listeners, berjumpa lagi dengan kami dalam podcast Smart Career. Di dalam podcast ini Anda bisa mendapatkan update ya dan juga insight seputar gimana sih membangun karir Anda. Nah, kita tahu ya bahwa sekarang ini kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Bahkan juga banyak SDM gitu yang di layoff gara-gara digantikan dengan mesin. Nah, gimana sih strateginya agar kita tetap bisa bertahan dan bahkan bersaing dengan teknologi? Sudah ada di kesempatan kali ini Mbak Mia Marian, beliau adalah Career Connector. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya selamatnya selalu semangat. Selamat semangat, dan saya selalu menyapa Smart Listener dengan kata aduhai. Agen dunia akhirat, pastikan bahwa karir Anda nggak cuma bermanfaat untuk dunia tetapi juga akhirat. Nah, kita sekarang membahas apa nih, Mbak Tasya? Kita bahas seputar gimana caranya kita nih sebagai manusia begitu ya Mbak, bersaing dengan teknologi. Karena baru-baru ini gitu kan kita bukan dikagetkan ya, tapi diinformasikan gitu ya dengan adanya kecanggihan AI. Terus ada juga mesin yang dari tahun-tahun kemarin juga sudah banyak memakan korban jiwa gitu kan. Hingga akhirnya banyak karyawan yang harus di layoff. Gimana pandangannya? Oke, baik. Pandangannya ini pengalaman saya banget nih Mbak Tasya, karena setelah saya menjalani proses sebagai karir connector cukup lama gitu ya, yang biasanya merekrut, karena pada awal pandemi saya dapat project malah lebih banyak PHK-in orang. Wow. Yang pertama nih Smart Listener, saya dapat project dari satu bank yang harus nge-layoff 2.500 karyawannya. Kebayang nggak sih? Nggak main-main ya, 2.500. Sementara tagline saya membantu satu orang seperti membantu satu keluarga, berarti kebayang. Mem-PHK-in satu orang berarti bisa jadi mem-PHK-in satu daerah mungkin ya, bukan satu keluarga. Dan kenapa pertama kali memang bank ini bukan, karena mungkin semuanya sudah digantikan oleh teknologi. Kebayang nggak sih sekarang kita cuma pakai satu handphone aja, kita mau transfer, mau apapun udah bisa, nggak harus buka cabang ke kantor cabang dan lain-lain gitu ya. Terus juga di perusahaan multinasional, ada perusahaan multinasional asing sampai harus kantornya dirobohin, diratakan oleh tanah. Karena apa? Karena semuanya sudah digantikan oleh teknologi gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Smart Listener, memang kita nggak bisa menutup mata bahwa dalam kondisi kompetisi, dulu mungkin kita bersaingnya manusia antar manusia gitu ya, tapi kita sekarang bersaingnya adalah manusia dengan robot. Nah, bicara robot ini adalah bicara hard skill gitu. Jadi bicara hard skill ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot. Karena kalau bicara karir itu ada 3O. 3O itu maksudnya pekerjaan di ranah otot, pekerjaan di ranah otak, dan pekerjaan di ranah orang. Gitu. Nah, kalau bicara robot itu kayaknya bisa digantikan oleh pekerjaan yang terkait otot sama otak. Iya kan? Misalnya dari perusahaan multinasional yang dirobohin perusahaannya karena banyak dulu pekerjaannya yang dilakukan oleh manusia gitu kan, yang berkaitan dengan otot gitu, tapi karena dengan adanya robot lebih cepat prosesnya gitu ya. Terus juga ada hal-hal kecanggihan misalnya yang terkait otak, misalnya kita sekarang udah nggak perlu lagi misalnya dalam tanda kutip guru bahasa Inggris, karena kita segala satunya bisa langsung Google Translate, atau misalnya mau bikin kalimat-kalimat bahasa Inggris itu sudah dibantu, apalagi ada ChatGPT dan lain-lain gitu ya. Tapi masih ada ranahnya kita yang bisa kita eksplor, yaitu soft skill-nya kita. Karena soft skill itu sangat terkait dengan orang dan itu tidak bisa digantikan oleh robot.
gitu. Jadi masih ada peran manusia di sini gitu ya. Kalau waktu itu kita startnya adalah bicaranya SDM itu namanya sumber daya manusia. Tapi sekarang adalah bicaranya teknologi, kita fokusnya bukan sumber daya manusia lagi, tapi sumber daya mental. Bagaimana, kebayang nggak sih Mbak Tasya 2.500 karyawan saya di layoff, kan akhirnya kuat-kuatan yang mentalnya yang kuat yang mana gitu. Walaupun sumber dayanya manusia banyak, tapi nggak semuanya kan yang pada saat di PHK itu mereka move on gitu ya, karena rata-rata awal startnya adalah baper kan, bawa perasaan. Tapi bagaimana dengan teknologi, justru kita bapernya bawa perubahan. Wah. Selalu ada istilah-istilah gitu ya, oleh yang dibawa yang fresh lagi oleh Mbak Mia. Oke, ini menarik Mbak Mia. Tadi di highlight seputar soft skill. Gitu. Iya. Soft skill seperti apa yang dibutuhkan gitu agar kita nih ya kalau bersaing sama mesin atau teknologi tetap bisa eksis. Iya, karena kalau bicara soft skill itu adalah startnya yang bisa kita fokusin. Startnya sebenarnya kalau soft skill itu dari hati gitu ya, dari hati, dari emosi gitu. Karena kalau misalnya kita bicara kecerdasan, itu banyak sekali kecerdasan yang sudah digantikan oleh robot ya, dari intellectual intelligence gitu ya, banyak. Tapi kalau bicara emotional intelligence kayaknya nggak bisa gitu, karena kalau bicara robot kan dia hanya di on off gitu ya. Tapi kalau bicara soft skill adalah memang pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan hati, dengan emosional. Misalnya pada saat kita berbicara selamat pagi, selamat siang, mungkin itu bisa digantikan oleh robot. Tapi kalau saya bilang apa kabar Mbak Tasya, gimana keluarga, nah itu kita yang bisa lakukan sendiri kan gitu. Karena kalau robot hanya bicara greetingsnya aja, tapi bicara soft skill ditambah hard skillnya greetings, tapi soft skillnya adalah bagaimana Mbak Tasya, anak-anak sehat, sekarang itu ya udah bagi rapot atau belum. Itu kan itu ya ada heart to heart gitu, bicaranya seperti itu. Tapi kalau saya boleh lebih memudahkan smart listener gitu ya, kalau saya kemarin sempat sharing ke teman-teman yang dalam tanda kutip tergerus oleh teknologi, saya bilang kita ingat deh yang namanya 3W. Kan kalau teknologi, buka dong website www gitu ya, triple W. Jadi yang pertama kali adalah pasti startnya adalah wish. Kita harus setiap hari berdoa, bersyukur apapun yang terjadi. Sekarang teknologi mungkin persaingannya kita nggak tahu lagi nanti kedepannya apalagi. Tapi semuanya pasti Allah menciptakan sesuatu itu untuk kemajuan kita juga gitu. Kebayang ya, waktu itu kita merasa pandemi itu adalah satu hal yang menakutkan. Tapi pada dasarnya tekanan-tekanan itu, persaingan itu membuat kita jadi naik kelas. Benar. Gitu. Nah, wish itu adalah membuat kita juga jadi tenang, jadi happy, karena kita juga dekat sama Allah ya. Wish itu yang pertama. Jadi pertama kali aku bilang sama teman-teman waktu di PHK, pokoknya jangan pada stres, karena stres itu adalah bukan stres negatif, stres adalah senang terus. Wah. Kata-katanya tetap stres tapi senang terus, asal kita sering-sering berdoa, berharap, memuji Allah dan lain, Allah dengan agamanya masing-masing gitu ya. Selanjutnya W kedua adalah well-being. Well-being ini adalah kesejahteraan. Kalau misalnya kita lihat di teori-teori well-being itu ada 5. Jadi karir itu sangat terkait dengan 5 kesejahteraan yang lainnya. Pertama, kesejahteraan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, connect to other people gitu ya, community. Misalnya karirnya Mbak Tasya bagus banget, tapi Mbak Tasya nggak punya teman. Bisa jadi karirnya tuh nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, begitu juga dengan pada saat kita di PHK, kita bersaing dengan teknologi, tapi kita masih punya banyak teman. Nah, networking. Jadi kita tetap masih bisa bersaing, karena bicara karir nggak cuma modal ijazah, nggak cuma modal istilahnya pengalaman, sertifikasi, tapi kita banyak teman, referensi aja itu bisa jadi kita bisa bersaing dong dengan teknologi gitu ya. Dan selanjutnya bicara well-being juga, kedua, karir itu sangat terkait yang namanya fisikal. Maksudnya umurnya sih udah tuir gitu ya, udah tua, tapi kok masih cantik ya, masih ganteng ya, masih gagah gitu. Ternyata memang modal kita dalam berkarya itu adalah penampilan gitu. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri, tapi jangan sampai oplas ya, kebanyakan oplas. Oplas sana sini gitu ya. Tapi intinya ke penampilan juga nggak cuma bicara outer beauty aja ya, tapi inner beauty gitu. Jadi karirnya oke sih gitu. Tapi kalau deket dia kayaknya aduh, kayak smell-smellnya gimana, itu juga akhirnya bisa karir kita jadi drop tuh. Dan itu kembali lagi kita bisa bersaing dengan teknologi pada saat misalnya
bicara misalnya tadi ada hal-hal pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, tapi pada saat ditangani oleh orang, tapi kok dia nice ya, penampilannya keren ya. Nah itu akhirnya udah jangan robot deh, dia aja deh, kan seperti itu ya. Itu bicara adalah fisikal. Ketiga adalah bicaranya mental gitu. Mental itu maksudnya apa? Pada saat kita sudah bersaing dengan teknologi, kita jangan sampai jadi kudet ya, kurang update gitu. Jadi kita harus learn new skill gitu. Contohnya kayak kita ini gitu, yang dulu nggak kepikir untuk bikin podcast, ya nggak sih? Karena perkembangan akhirnya kita belajar gitu. Jadi memang namanya karir juga harus terus update. Karena berkarir itu salah satunya adalah belajar yang dibayar. Gitu. Kalau misalnya kamu nggak belajar terus ya karirnya gitu-gitu aja. Stuck mandek gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bicara well-being. Tadi bicara communities, bicara physical gitu ya, bicara mental dan juga bicara sosial gitu. Nah, sosial ini kalau misalnya sosial itu beda dengan networking. Sosial itu adalah kita melakukan aktivitas sosial gitu. Kita benar-benar aktif di situ gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ya gue sih sosialnya bukan bicara sosial media ya gitu, karena beda gitu. Sosial misalnya kita membantu saya teman kita fresh graduate, nggak tahu sih caranya melamar di satu perusahaan ini, kita anterin dulu misalnya mau naik busway kayak atau mau naik apa, melakukan sesuatu ke orang lain gitu. Nah itu bisa meningkatkan daya saing kita dengan ini ya, dengan si teknologi ini gitu, karena bicaranya human touch dan orang akan membantu kita adalah di saat kita melakukan kebaikan untuk orang itu. Nah itu bicara misalnya soft skill, meskipun panjang banget bicara soft skill, tapi ini hanya yang singkat-singkat aja, lebih memudahkan ya. Selanjutnya sudah bicara tadi wish-nya yang pertama, terus well-being, dan terakhir adalah pastikan bahwa kita menjadi the winner gitu. Nah kalau bicara the winner kayaknya never quit deh, apapun tekanannya, apapun tantangannya, apapun persaingannya. Karena once kita dari lahir aja sampai nanti berkarir sepanjang masa, itu bicaranya kompetisi, persaingan itu nggak akan pernah berhenti gitu. Kita ada di sini aja nih hasil dari kompetisi betul. Oke, berarti di luar negeri sana kan sudah ada banyak tuh yang digantikan dengan mesin. Nah, apakah pada akhirnya nanti ya Mami ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah benar-benar kayaknya nih udah bisa di-handle sama mesin itu akan benar-benar tergerus dan digantikan? Dan dengan adanya seperti itu, manusia sebenarnya jadi naik level nggak sih? Iya, pada dasarnya semua yang ada di dalam dunia kita gitu, tekanan-tekanan, persaingan-persaingan itu sebenarnya membuat kita lebih mengoptimalkan diri gitu. Karena soft skill itu adalah bisa pekerjaan yang mungkin sebelumnya kita segala sesuatunya mengandalkan robot-robot. Ternyata pada saat kita mau bersaing, kita perlu loh misalnya mengoptimalkan tangannya kita. Kayak misalnya saya sejak persaingan dengan teknologi, saya jadi lebih senang menulis buku. Nah menulis buku tidak bisa digantikan oleh robot. Kan bicara ini, apalagi bicara singkatan-singkatan gini ya. Kayaknya robotnya agak bingung gitu ya. Nah ini algoritmanya gimana nih gitu. Jadi memang kita perlu mengoptimalkan soft skillnya kita gitu. Jadi kembali lagi bahwa terakhirnya kalau bicara persaingan dengan robot adalah winner then never quit, dan the quitters never winner. Jadi jangan sebentar-sebentar menyerah gitu. Semoga bermanfaat ya Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Mia, dan tetap semangat untuk Anda smart listeners yang mungkin masih mencari pekerjaan sebagai job seeker mungkin ya Mbak Mia, ataupun terkena layoff gara-gara kemajuan teknologi. It's okay. Udah ada tips dan triknya dari Mbak Mia, dan kita akan ketemu lagi untuk episode berikutnya dalam Smart Career. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.